Hai guys, welcome to my channel. Masih bersama aku di sini, Nia Utami. Nah, di video hari ini aku mau berbagi tips ke kalian. Jadi aku pengen kasih tips agar hubungan LDR itu langgeng dan juga awet ya. Jadi ini aku random banget ya bikin konten kayak gini, tapi emang pengen nge-share aja sih sama kalian. Karena menurut aku cara-cara seperti ini tuh bisa kalian lakukan dengan mudah dan juga bisa bikin awet ya. Karena aku sendiri juga menjalankan dan menggunakan cara-cara ini agar tetap terjalan dengan baik gitu hubungannya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tips apa aja yang bisa kalian lakukan agar hubungan LDR-nya tetap awet dan langgeng, simak terus video yang satu ini ya. Oke, langsung aja. Tips yang pertama yaitu adalah komitmen. Kenapa aku bahas ini adalah komitmen? Karena komitmen ini adalah sesuatu yang berasal dari diri kalian sendiri. Ketika kalian ingin menjalankan hubungan LDR, tentunya kalian itu harus berkomitmen dalam diri sendiri. Itu kayak yang apapun yang terjadi, aku akan mempertahankan hubungan ini. Dan kemudian kalian juga komitmen tentang rasa sayangnya kalian gitu kan, rasa percaya. Nah, seperti itu. Jadi komitmen itu hal paling utama ya menurut aku. Ketika kalian itu ingin memulai untuk yang tips yang lainnya, pertama-tama nih yang harus kalian memiliki itu tentu aja adalah komitmen. Karena komitmen adalah hal paling penting di sini, karena itu berasal dari diri kalian. Ketika dua orang pasangan itu memiliki komitmen yang kuat untuk tetap bersama, apapun cobaannya itu pasti bisa terlewatin gitu. Lanjut, tips yang kedua yaitu komunikasi. Kenapa aku bilang komunikasi? Yang dimaksud komunikasinya di sini adalah yang terbuka dan juga lancar. Nah, yang namanya kita pejuang LDR nih kan, kalian itu nggak bisa yang namanya 24/7 nih ketemuan, nggak bisa. Kalian tuh hanya bisa pertemuannya tuh jarang-jarang sekali. Nah, hal yang satu-satunya bisa kalian lakukan, yang mungkin ya bisa sesering mungkin kalian lakukan, yaitu tentu berkomunikasi. Komunikasinya kan bisa lewat telepon, video call, apalagi sekarang udah makin canggih ya, kalian bisa lakuin video call tuh sesering mungkin gitu kan. Ada aplikasi WhatsApp yang mendukung dan juga sosial media lainnya. Yang penting tuh kayak komunikasinya tuh harus tetap kalian jaga gitu. Jadi kayak apapun nih yang pengen kalian ceritakan, pengen kalian komunikasikan sama pasangan, nah ini emang diomongkan banget gitu. Karena kalau yang namanya kita LDR, kalau apa-apa tuh nggak dibilangkan gitu kan, nggak dikomunikasikan dengan baik, nah nanti itu jadi miscommunication kan, kayak gitu. Jadi emang penting banget yang namanya komunikasi bersama pasangan kalian. Even itu jauh, itu akan terasa tetap ada gitu di hidup kalian, meskipun hanya via telepon dan segala macamnya. Jadi komunikasi itu tetap penting banget. Yang ketiga yaitu hindari perdebatan yang tidak penting. Maksud aku yang tidak penting ini adalah terkadang nih ya, kita yang cewek ini memang suka banget gitu cari masalah. Cari masalahnya tuh bukan masalah yang kayak selingkuh dan segala macam, bukan kayak gitu, kayak yang pengen diperhatiin lebih lah, atau mungkin pasangannya tuh balas chatnya lambat banget gitu kan, pengen itu yang fast respon all the time. Nah kayak gitu tuh dipermasalahin nanti tuh, padahal itu kan cuma hal kecil yang seharusnya tuh kalau kalian maklumin tuh itu nggak akan jadi sebuah masalah yang besar gitu, tapi tuh kayak itu akan menjadi rentetan permasalahan buat para pejuang LDR kayak gitu. Jadi tuh usahakan kalian minimize deh hal-hal kayak gitu tuh. Kalau emang nggak perlu diperdebatin jangan gitu. Jadi kayak biar adem ayam aja gitu hubungannya, dibiarin aja tetap tenang kayak gitu. Jangan suka cari-cari masalah yang sebenarnya tuh bukan masalah gitu, kaliannya aja yang bikin itu jadi ribet. Lanjut, yang keempat, jangan kepo dengan sosial media pasangan Anda. Kenapa aku bilang jangan kepo dengan sosial media? Karena menurut aku sosial media yang kita miliki adalah hak pribadi kita. Jadi pasangan tuh nggak perlu tahu gitu loh isinya. Terkadang pun kalau kalian itu kepo dengan isinya, entah itu kind of tukeran password, misalnya aku pegang Instagram kamu ya, aku pegang WhatsApp kamu ya, aku sadap juga ya gitu kan, aku pengen tahu nih siapa aja yang chat kamu, apa isi DM kamu. Nah kayak gitu tuh malah akan menjadi toksik gitu, malah bikin kalian tuh kepikiran kan. Kayak menurut aku tuh ya, sosial media itu kan sesuatu hal yang nggak seharusnya kalian tuh
tuh semuanya gitu pengen diketahuin gitu. Kadang kalau dengan kalian itu nggak tahu dan nggak pengen tahu hal-hal tersebut, itu akan bikin pikiran kalian tuh lebih sehat gitu loh, nggak curigaan dan segala macam. Karena hal kayak gitu tuh hanya bikin beban pikiran kalian tuh nambah. Jadi nggak perlu yang namanya kepo-kepo nih sama sosial media pasangan, kecuali emang udah ada hal yang membuat kalian tuh curiganya tuh emang nggak bisa terelakkan gitu. Mungkin boleh ya kita kepo, tapi usahain lebih baik jangan gitu, biar lebih menjaga perasaan kalian gitu. Lanjut, yang kelima yaitu jalani hidup masing-masing. Kenapa aku bilang jalani hidup masing-masing? Ini bukan berarti kalian tuh putus gitu, bukan. Tapi kayak biarin aja pasangan kalian itu melakukan hidupnya. Karena yang namanya hidup ya, kita kan punya hidupan masing-masing. Kayak yang ini akan menjalani aktivitasnya seperti ini, kemudian pasangan yang satunya akan melakukan aktivitasnya seperti apa, kayak gitu. Dibiarin aja gitu, karena yang namanya hidup dia, hidup pasangan kamu nggak cuman isinya tuh tentang kamu doang gitu. Biarin dia itu, misalnya kalau emang kerjanya dari jam segini sampai jam segini, ya dimaklumin aja gitu, biar kayak saling pengertian begitu ya. Jadi kayak kalaupun dia itu kerjanya sampai jam berapa, kalian tuh tentukan gitu jamnya tuh sekitaran jam segini nih, oh pacar aku tuh kerja gitu. Jadi kayak let him be gitu, jangan kayak mengekang, kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gini ya, di hidup kamu tuh harus aku yang ngaturnya. Jangan kayak gitu. Kita tuh punya kehidupan masing-masing yang nggak seharusnya pasangan yang ngatur gitu. Kita tuh harus menjalani dengan tenang dan juga kayak nggak ada rasa dikekang gitu loh. Biarin aja kita menjalani kehidupannya masing-masing. Lanjut nih ya, yang keenam yaitu jangan terlalu bawa perasaan. Kenapa aku bilang jangan terlalu bawa perasaan? Karena sesungguhnya apa yang kita rasain tuh menyiksa banget kalau kalian terlalu membawa itu kepada perasaan kalian. Misalnya nih ya, pikiran-pikiran negatif tentang pasangannya, ini pasti selingkuh nih, ini langsung baper gitu kan, langsung menyiksa banget nih di otak kalian nih, akan terasa mencekam banget gitu. Jadi tuh perasaan kalian akan sakit sendiri gitu. Atau mungkin kayak yang ini sikapnya dia berubah banget nih sama aku gitu, padahal tuh nggak gitu, emang lagi keadaannya aja yang lagi nggak enak gitu kan. Tapi kita kayak mikirnya tuh ini pasti ada sesuatu nih, nah pasti tuh berpikirannya tuh kita aneh-aneh gitu loh. Jadi tuh sebaiknya tuh kalian jangan terlalu bawa perasaan, kayak sedikit-sedikit udah main pakai hati. Nah itu kan jadi nggak sehat kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh tipsnya yaitu ungkapkan segala kekesalan. Jadi yang namanya hubungan nih ya, LDR, pasti ada aja yang nggak kena ke hati kalian gitu kan. Tapi tuh kayak dikomunikasikan sama pacarnya tuh kayak, aku tuh nggak suka ya kamunya tuh di sini gitu, aku tuh nggak suka di bagian ininya gitu. Jadi tuh segala unek-unek kekesalan kalian itu tuh nggak usah dipendem sendiri. Kadang nih kan kita cewek ya udah, kalau kamu nggak peka gitu kan sama aku, ujung-ujungnya tuh malah diam. Apa permasalahannya tuh si cowok juga nggak tahu, dia juga bukan peramal yang bisa nebak-nebak ya. Lebih baik tuh diomongkan aja gitu, didiskusikan. Aku tuh nggak suka ya kalau di bagiannya gini, aku nggak suka kamu tuh sama teman kamu terus atau gimana. Jadi tuh segala kekesalan kalian lebih baik itu diungkapkan, bukan dipendam sendiri. Lanjut, untuk yang ke-8 yaitu tipsnya adalah kirim hadiah ataupun pesan romantis ya kepada pasangan. Jadi boleh nih sesekali kalian tuh melakukan hal-hal seperti ini, kayak menyenangkan hati pasangan kalian gitu loh. Biar nggak suasananya tuh nggak keruh terus gitu kan. Ketika kalian tuh ngasih sesuatu kepada pasangan, itu pasti yang kayak bikin mood dia tuh semakin bagus nantinya gitu. Atau mungkin kalian pengen nulis nih pesan yang emang mengungkapkan bahwa kalian tuh sayang sama mereka. Nah kayak gitu tuh perlu gitu loh. Sesekali tuh memang perlu, nggak harus setiap hari sih kalian melakukannya gitu kan, nanti malah bosen. Tapi tuh sesekali tuh lakukanlah hal tersebut. Atau mungkin mau ngirimin pasangannya tuh sesuatu, nggak perlu hal yang mahal ataupun gimana gitu kan. Kalian tuh bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya lagi pandemi gini kan, pasangannya mungkin bisa dikirimin hal-hal yang bermanfaat, kayak kebutuhan apa kayak gitu. Bisa tuh dikasih kayak bentuk rasa sayang kalian tuh pengen ngirimin dia dengan sesuatu hal-hal yang kecil begitu. Lanjut, untuk yang ke-9 yaitu adalah simpan barang-barang pemberian dari pasangan kalian. Jadi yang namanya barang ya, kalau dikasih sama pasangan itu silakan kalian jaga dengan sebaik mungkin. Itu ditaruh di tempat yang bagus gitu kan, yang aman deh pokoknya. Aku sendiri nih ya, kalau dikasih sama pasangan aku kayak itu pesan-pesan romantis dari dia ataupun
kayak kartu ucapan gitu, atau mungkin barang-barang yang pemberian dari dia itu akan aku simpan banget gitu, karena itu hal-hal yang berkesan yang bisa kalian ingat gitu kan, yang bisa ngingetin kalian juga kepada pasangan kalian, ini loh dia tuh baik banget sama aku, dia beliin aku ini. Nah, jadi dengan menyimpan barang-barang dari dia itu akan membuat kalian terus ingat dengan pasangan kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang terakhir, yang ke-10, yaitu sempatkanlah untuk bertemu ya. Nah, meskipun ini jarang banget atau mungkin impossible to do ya, apalagi sekarang lagi musim PPKM, kemudian pandemi juga, susah banget nih mau ketemuan. Tapi kalau bisa silakan atur jadwalnya, walaupun hanya sekali setahun, yang itu tuh kayak possible-nya tuh dikit banget buat ketemuan, coba disempetin gitu. Silakan atur waktu kamu ataupun uang kamu gitu ya, ditabung buat ketemuan sama pacarnya. Pokoknya tuh yang penting ada gitu ketemuan. Jadi tuh walaupun jarang banget dilakukan, yang penting kalian harus ketemu, karena yang namanya kangen nih sama pasangan yang jauh itu harus dituntaskan dengan bertemu, seperti itu ya. Oke, aku rasa itu ya untuk tips menjalankan hubungan LDR agar tetap langgeng dan juga awet. Jadi beberapa tips tersebut bisa kalian aplikasikan, kalian jalankan agar hubungannya nanti bisa terjalin dengan baik gitu ya. Intinya tuh harus sabar gitu menjalankan hubungan LDR. Sekian dulu untuk videoku hari ini. Semoga tips yang aku berikan itu bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. See you!